beberapa ekspektasi yang sangat gak realistis. Kamu tuh kan orang pintar, harusnya gak pernah salah, harusnya gak salah dong, harusnya gak melakukan itu dong, harusnya gak melakukan ini dong. Sebenarnya siapa sih yang pernah bilang kita itu orang pintar? Ini konsepsi pemikiran yang sangat salah ya teman-teman. Karena gini, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mau belajar. Jadi gak ada namanya orang bodoh, yang ada cuma orang yang gak mau belajar. Jadi selama orang mau terus belajar, kita akan selalu jadi orang yang lebih pintar, lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam hidup dan lain sebagainya. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi, sebuah andaian bagaimana jika benar Salsa Erwina menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan berpidato di PBB. Di tengah sorotan dunia, ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hening. Ratusan delegasi dari berbagai negara menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Nama yang akan naik ke podium kali ini bukan diplomat tua, bukan wajah lama yang biasa mereka lihat, melainkan sosok muda, penuh energi, pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Luar Negeri, Salsa Erwina. Langkahnya mantap, sorot mata tajam penuh keyakinan. Gaun resmi berwarna hitam dengan pin bendera merah putih di dada kirinya menegaskan wibawa seorang perempuan yang datang membawa suara 270 juta rakyat Indonesia. Begitu berdiri di mimbar PBB, Salsa membuka pidatonya dengan suara menggelegar. Hari ini, saya tidak hanya berbicara sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Saya berbicara sebagai suara dari bangsa yang percaya pada keadilan, pada perdamaian, pada keberanian untuk melawan ketidakadilan global. Tepuk tangan kecil terdengar, tapi ia belum berhenti. Ia melanjutkan dengan kalimat-kalimat yang menusuk hati dunia. Negara-negara besar tidak boleh terus menginjak-injak negara kecil. Kekayaan dunia tidak boleh hanya berputar pada segelintir orang, dan kita, bangsa Indonesia, berdiri tegak untuk mengatakan, dunia harus berubah, dunia harus lebih adil, dunia harus lebih manusiawi. Delegasi yang tadinya hanya menunduk, kini mulai mendongak. Mata mereka terpaku pada sosok muda itu. Dengan bahasa tubuh penuh energi, Salsa menunjuk ke arah forum. Kita tidak boleh lagi diam saat perang menghancurkan masa depan anak-anak. Kita tidak boleh lagi bungkam saat lingkungan dirusak oleh kerakusan segelintir elit. Dan kita tidak boleh lagi bersembunyi ketika rakyat menjerit menuntut keadilan. Suasana ruangan bergemuruh. Beberapa diplomat menepuk meja tanda kagum. Kamera-kamera internasional fokus merekam pidato yang terasa lebih seperti dentuman meriam moral. Dengan nada yang menurun namun semakin menghunjam, ia menutup pidatonya. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak akan lagi menjadi penonton. Kami adalah pemain, kami adalah penggerak, dan saya, Salsa Erwina, berdiri di sini bukan untuk berjanji, tetapi untuk memastikan dunia melihat Indonesia siap memimpin jalan menuju keadilan global. Ruangan yang hening berubah menjadi lautan tepuk tangan membahana. Delegasi berdiri memberi standing ovation. Seorang diplomat senior dari Eropa bahkan berbisik, pidato ini akan dikenang dalam sejarah PBB. Salsa Erwina tersenyum tipis, menundukkan kepala, lalu melangkah turun dari podium. Indonesia tercatat hari itu bukan sekedar hadir, melainkan menggelegar di panggung dunia. Disclaimer, sekali lagi, ini hanyalah fiksi. Andaian bagaimana jika Salsa Erwina benar-benar menjadi Menlu RI pilihan Presiden Prabowo dan berpidato di depan PBB.